Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. In this video, we are going to learn about skimming, and this video is for second meeting of English Public Relations. If we talk about skimming, it's mean we talk about the process of reading only main ideas within the passage to get an overall impressions of the content of reading selections. And how to skim? To skim, the first, you should read the title. You can read the title because with reading the title, you will know that the text is talk about it. For example, if the title is about volcanic uh, eruptions, it's mean the text talk about volcanic eruption. And then the second, read the introduction or the first paragraph. Read the introduction or the first paragraph. Usually biasanya sebuah teks itu paragraf pertama menjelaskan tentang isi atau kandungan apa yang ada di teks tersebut biasanya. So you should read the introduction or the first paragraph. And then the third is read the first sentence of every other paragraph. Read the first sentence of every other paragraph. Baca setiap kalimat pertama di awal pada setiap paragraf. Ya, dalam sebuah teks biasanya main idea usually main idea at the first sentence of paragraph. Biasanya main idea itu ada di uh, kalimat pertama pada sebuah paragraf. Nah, kalimat pertama ini kalau dalam teks bahasa Inggris itu satu titik pertama. Line pertama atau titik pertama dari satu titik pertama itu disebut dengan first sentence dalam sebuah teks di bahasa Inggris. And the fourth is read and heading and subheadings. Jika teks itu ada headingnya, ada subheadingnya, maka baca heading dan subheadingnya. Karena kemungkinan poin-poin daripada isi sebuah teks ada di situ. Sehingga dengan baca itu, maka kita akan lebih mudah memahami, lebih cepat memahami teks yang akan kita baca. Dan notice any pictures, chart, or graph. Ya, lihat, pahami, baca, notice, gambar, chart atau grafik yang ada di teks tersebut. Dan notice and any underline or bold face word or phrase. Notice itu tandai garis miring atau cetak tebal atau frase-frase ya yang dicetak tebal, dicetak miring, tandai. Biasanya kalimat atau teks yang ada cetak tebal, yang dicetak tebal atau tulisan dicetak tebal, dicetak miring atau frase-frase tentu itu biasanya adalah poin-poin terpenting dalam sebuah teks. Sehingga kalau kita baca dan memahami teks tersebut, maka kita akan lebih mudah memahami secara keseluruhan. Lebih cepat untuk memahami secara keseluruhan. Karena biasanya dalam sebuah teks itu uh, ada istilahnya satu main idenya, yang lainnya adalah penjabarannya, hanya penjelasannya. And then read the summary or last paragraph. Baca summary-nya atau last paragraph. Ya, biasanya itu di paragraf terakhir menyimpulkan dari apa yang dijelaskan dari awal paragraf sampai paragraf terakhir. Kesimpulannya biasanya di paragraf terakhir. Makanya kita penting untuk membaca paragraf terakhir dan juga paragraf pertama. Dan biasanya kalau orang pengen baca cepat, ya biasanya cuma baca paragraf pertama dan paragraf terakhir, atau melihat heading subheadingnya, chart, gambar, dan sebagainya, dilihat dari situ. Dari situ sudah bisa memahami dengan cepat tentang sebuah teks tanpa membaca keseluruhan per kata. That is the function of skim. Yeah. And then step in skimming an article.
The step in skimming an article, the first is read the title. Read the title. It is the shortest possible summary of the contents. And the second, read the introduction or lead in paragraph. The third is read the first paragraph completely. Ya, kalau tadi hanya kalimat yang pertama, pada paragraf ini read the first paragraph completely. Nah, karena sebuah artikel maka sebuah keseluruhan, bukan per paragraf. Tapi kalau per paragraf dibacanya kalimat yang pertama. Tapi kalau keseluruhan teks ada mungkin ada beberapa paragraf, maka read the first paragraph completely. And then fourth, if there are subheadings, which each one look for the relationship among them. Baca subheadingnya, masing-masing baca, kemudian lihat korelasinya, hubungan relationshipnya antara keduanya. Kemudian bisa disimpulkan untuk bisa memahami artikel, membaca artikel, bisa memahami artikel dengan cara skimming. Dan yang kelima, the fifth is read the first sentence of each remaining paragraph. Read the first sentence of each remaining paragraph. The main idea of the most paragraph appears in the first sentence. The main idea of the most paragraph appears in the first sentence. And if the author's pattern is to begin with a question or anecdote, you may find the last sentence more valuable. Ya, kadang sebuah paragraf itu main idenya ada di kalimat yang pertama, kadang juga ada di kalimat terakhir. Memang kadang ada yang tidak ada di kalimat pertama dan tidak ada kalimat terakhir, tapi kalau seperti itu berarti menyimpulkan kalau membaca sebuah. Nah, biasanya main idea sebuah paragraf kalau tidak di paragraf pertama, itu biasanya di paragraf terakhir. Seperti yang dijelaskan di step yang kelima ini. Dan the sixth step is deep into the text looking for clue word that answer who, what, when, why, how. Proper nouns, natural word, especially if capitalized, enumerations, qualifying adjective, base, most, etc., typographical cues, italic, boldface, underline, asterisk, etc. And then the last is read the final paragraph completely. Read the final paragraph completely. Sekali lagi, biasanya di paragraf terakhir itu berisi kesimpulan. Dan makanya membaca paragraf terakhir itu akan lebih meyakinkan terhadap isi apa yang terhadap isi dari sebuah artikel. Karena biasanya paragraf terakhir itu adalah berisi sebuah kesimpulan. Sekali lagi, kalau kita ingin membaca teks dengan teknik skimming atau dengan cara cepat, proses pembacaan yang cepat, maka cukup baca yang paragraf yang pertama dan paragraf yang terakhir. Karena biasanya di tengah-tengah itu hanya isinya penjabaran-penjabaran atau bahasa-bahasinya seperti itu. Main idenya, pokok utama, pokok ide pokoknya, main idenya berarti di paragraf pertama atau di paragraf terakhir. Kalau di paragraf pertama, biasanya paragraf terakhir itu penyimpulan yang mempertegas daripada paragraf yang pertama. Nah, tadi ada istilah kata proper nouns. Proper noun itu merupakan kata benda spesifik yang merujuk pada seseorang, benda atau tempat. Enumeration adalah kumpulan nilai yang bersifat konstan. Oke. Now coba kita belajar. Kita coba latihan sebentar. Kita latihan. Ini this sentence, this text there are 4 paragraphs. The first paragraph is volcanic eruption are process of the magma exciting from within the magma chamber located inside the volcano. Ya. Nah, ini paragraf pertama ini dari titik, berarti dari volcanic eruption sampai located inside the volcano itu line pertama dalam sebuah paragraf. Tadi baca title volcanic eruption. Maka ini berbeda, berarti teks ini berbicara tentang menjelaskan tentang erupsi vulkanik. Kita lihat kedua dikit, paragraf kedua. Volcanic eruptions are one of the natural disaster because it carries magma, hot and cold lava, death, ash, and others. Paragraf ketiga, kalimat pertama juga berbicara volcanic eruption will bring benefit. Volcanic eruption. Ketiga, matter that comes such as sand and stone can be used for new housing development and others. In addition, new jobs such as sand mining will be opened so that people who lose their property can continue to work to obtain their daily needs. Nah, kita lihat di sini ada 4 paragraf. Paragraf pertama, kedua, dan ketiga berbicara tentang vulkanik. Maka dari itu judulnya, temanya, titlenya volcanic eruption. Keempat, penjabaran daripada explanations about the effect of volcanic eruptions.
Jadi sekali lagi, kalau ingin memahami sebuah teks, pertama baca full title-nya. The first, read the title. Seperti yang disebutkan di awal tadi, read the title. Setelah baca title, maka kita akan memahami secara sederhana, secara general, kita akan memahami bahwa teks ini berbicara tentang ini. Setelah itu, baca paragraf pertama, dan kemudian paragraf terakhir. Untuk keseluruhan teks. Untuk per teks, per paragraf, maka pertama baca teks baris pertama atau line, the first line, atau kalimat pertama. Kalimat pertama, the first sentence. The first sentence itu sekali lagi kalau dalam teks bahasa Inggris adalah titik pertama pada sebuah paragraf. Ya, titik pertama pada sebuah paragraf, dan titik berikutnya itu biasanya adalah sebuah penjelasan, sebuah penjabaran dari kalimat yang pertama. Atau kalimat yang jika paragrafnya panjang, maka kalimat yang terakhir. Biasanya kalimat terakhir itu kalau tidak main idea, dia biasanya juga mempertegas atau yang menyimpulkan, memperkuat daripada kalimat yang pertama. Okay, I think enough my explanation about skimming and the example of how to skims. And for your assignments, check it on the description of this video. You'll find a link that you can click and then finish the assignments of this meeting. Thank you for attention. Thank you for coming to this video, and don't forget to subscribe and to like or comment or to share this video if it is important for you. See you next meeting. Bye bye.